Assalamualaikum sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah memilukan tentang seorang polisi muda yang dikenal taat dan disiplin. Namun siapa sangka, hanya demi Rp500.000, ia tergelincir dalam lumpur kehinaan. Di pos kecil pinggir jalan, tangan yang dulu bersumpah menjaga keadilan, kini justru menerima amplop haram dari tangan yang sedang menyamar. Dan yang lebih mengguncang, identitas pemberi uang itu ternyata seorang anggota TNI. Seketika dunia sang polisi runtuh, bukan hanya pekerjaannya, tapi juga harga dirinya sebagai suami dan calon ayah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik momen tragis ini? Apa alasan sebenarnya hingga ia nekat mengambil jalan kelam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah desa perbatasan bernama Kedung Jati, sosok Bribtu Gilang Ramadan dikenal sebagai polisi muda yang santun dan berwibawa. Setiap pagi, ia berangkat dari rumah kontrakannya dengan seragam yang selalu rapi, sepatu yang mengkilap, dan sikap hormat kepada warga yang ia temui di jalan. Tapi di balik itu, tidak ada yang tahu beban berat yang ia tanggung di balik wajah tenangnya. Istrinya, Dina, tengah hamil 7 bulan. Perutnya sudah membesar, namun wajahnya sering pucat. Makanan mereka sehari-hari hanya berasal dari hasil hutang warung sebelah. Bribtu Gilang tahu gajinya tidak akan cukup, apalagi kontrakan mereka telah menunggak 3 bulan. Surat peringatan dari pemilik rumah datang hampir setiap pekan. Setiap malam, Dina kerap terbangun karena mimpi buruk. Kadang ia menangis diam-diam di sudut dapur, menahan rasa lapar demi sang calon bayi. Gilang hanya bisa memeluknya dengan dada sesak dan kepala penuh dengan pertanyaan, sampai kapan bisa bertahan dengan kehormatan, jika hidup terus mengikis martabat. Di pos penjagaan jalan lintas Kedung Jati, Bribtu Gilang mulai melihat hal-hal yang menggoda akal sehatnya. Sopir-sopir truk yang lewat kadang menyelipkan uang Rp20.000 hingga Rp50.000. Mereka tidak menyuruh Gilang melakukan apa-apa. Hanya isyarat halus, agar mereka diloloskan lebih cepat. Awalnya, Gilang tolak. Berkali-kali. Tapi kemudian, sebuah malam yang dingin membawa sebuah amplop kecil ke dalam saku mejanya. Tidak ada kata. Tidak ada suara. Hanya amplop berisi Rp100.000, yang diletakkan diam-diam oleh salah satu sopir yang mengangguk sopan dan pergi. Gilang diam. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Ia melihat uangnya. Lalu menatap foto bayi di layar ponsel, kiriman Dina yang menamai calon anak mereka dengan sebutan Bintang. Ia tidak tidur malam itu. Kepalanya terus dihantui rasa bersalah, tapi hatinya membisikkan sesuatu yang lebih menyesakan. Apa gunanya menjaga kehormatan, jika anak sendiri tidak bisa makan dengan layak? Di luar dugaan, suara ketukan pelan terdengar di pintu pos malam itu. Seorang pria asing masuk. Wajahnya teduh, rambutnya sedikit panjang, mengenakan jaket coklat dan sandal jepit. Ia memperkenalkan diri sebagai sopir truk dari luar kota, membawa muatan kebutuhan pokok. Tanpa banyak bicara, pria itu mengeluarkan uang Rp50.000 dan menyodorkannya dengan senyum datar. Buat jaga-jaga, Pak, katanya pelan. Gilang menatap uang itu lama. Nafasnya terasa pendek. Dunia seperti diam sejenak. Dan tanpa sadar, ia menerima uang itu. Malam itu langit berawan, hawa dingin mulai merayap ke sela-sela tubuh. Jalan lintas Kedung Jati yang biasanya sepi, mendadak terasa berat. Truk yang dikemudikan Sertu Arfan bergerak perlahan mendekati pos penjagaan. Dari kaca depan, ia dapat melihat sosok Bribtu Gilang tengah berdiri, menyisir senter ke arah jalan. Lampu senter itu sempat menyorot wajah Arfan. Tatapan mereka bertemu sejenak. Lalu senter turun pelan, memberi isyarat agar kendaraan berhenti. Sambil menepikan truk, Sertu Arfan menata napasnya. Wajahnya dibuat lesu, tangannya menggenggam kuat kemudi. Ia turunkan kaca jendela dan menunduk sedikit, seperti sopir-sopir lain yang biasa lewat jalur ini. Muatan apa, Pak? Tanya Gilang datar. Beras, dari gudang belakang pasar lama, jawab Arfan singkat, menirukan logat sopir lokal. Gilang mengangguk pelan. Matanya menelusuri bagian dalam truk, memastikan tak ada hal mencurigakan. Tapi di saat itulah, Arfan mengeluarkan lembar uang Rp50.000 dari saku jaketnya, lalu menyodorkannya perlahan sambil menatap lurus ke depan. Buat malam ini, Pak, saya buru-buru, ucapnya ringan. Gilang terdiam.
Pandangannya beralih ke uang di tangan pria itu. 50.000. Nominal yang sama seperti malam pertama ia menerima amplop. Di benaknya, suara Dina terngiang, suara istri yang memintanya membeli vitamin untuk kehamilan. Tangan Gilang terulur. Ia ambil uang itu, dan memasukkannya ke saku dalam tanpa sepatah kata. Sertu Arfan menatap tajam, namun tetap diam. Ia hidupkan kembali mesin truk dan melaju perlahan, meninggalkan pos penjagaan. Namun tepat saat itu, dari warung kopi seberang, sebuah ponsel diam-diam merekam seluruh kejadian. Pemilik warung, seorang pemuda bernama Hendra, sudah lama curiga. Ia merasa ada yang janggal tiap kali truk berhenti di pos itu. Maka malam itu, ia duduk diam di bangku kayu, menunggu dengan sabar, hingga akhirnya momen itu benar-benar terjadi. Rekaman berdurasi 2 menit itu langsung ia kirim ke Pak Kades Usman. Tak banyak kata yang diketik, hanya satu kalimat, "Kita temukan buktinya, Pak." Sementara itu di truknya, Arfan segera menepi setelah beberapa ratus meter. Ia keluarkan alat komunikasi dan melaporkan situasi. Skenario selanjutnya sudah disiapkan. Besok, penggerbekan akan dilakukan secara langsung, di tempat yang sama. Malam itu, Gilang pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tak tahu, bahwa amplop kecil yang ia terima, adalah jebakan terakhir yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Pagi harinya, langit Kedung Jati diselimuti mendung pekat. Suasana desa terasa lebih sepi dari biasanya. Warga yang biasa lalu lalang di warung depan pos tampak enggan bicara. Mereka tahu, hari ini akan terjadi sesuatu. Sebuah pembalasan sunyi terhadap kebenaran yang terlalu lama diam. Bribtu Gilang tiba di pos penjagaan dengan langkah berat. Matanya tampak letih. Semalaman ia tak tidur, memandangi wajah istrinya yang semakin pucat. Di tangannya, ada kantong kecil berisi obat-obatan kehamilan yang baru ia beli. Uang dari semalam, meski haram, telah berubah menjadi harapan. Ia duduk di kursi kayu, membuka buku jaga dan mencatat waktu masuk. Dari kejauhan, ia melihat truk besar melaju pelan ke arahnya. Jaraknya masih cukup jauh. Tapi Gilang sudah bisa mengenali siluet kendaraan itu. Sama seperti semalam. Truk berhenti tepat di depan pos. Kaca jendela terbuka perlahan. Dan sekali lagi, wajah yang sama muncul, pria berjaket coklat kusam, dengan tatapan datar. Tapi kali ini, senyumnya berbeda. Lebih tajam, lebih menusuk. "Masih ingat saya?" Suara pria itu terdengar tenang, namun bergetar dengan maksud tersembunyi. Sebelum Gilang sempat menjawab, pintu truk terbuka. 2 orang berbadan tegap turun dari belakang kendaraan. Satu mengenakan seragam TNI. Satu lagi membawa kamera kecil yang merekam setiap detik kejadian. Gilang mundur 1 langkah. Tangannya refleks meraba saku, seperti hendak mencari sesuatu. Tapi yang ia temukan hanya sisa uang yang belum sempat ia keluarkan sejak semalam. "Anda tertangkap basah menerima suap," kata Sertu Arfan tegas, kini tanpa penyamaran. "Uang ini buktinya. Dan semua sudah terekam." Gilang membeku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Napasnya tak teratur. Ia mencoba berkata, tapi mulutnya kaku. Dunia seperti runtuh dalam sekejap. Suara Dina, suara anak dalam kandungan, semuanya lenyap digantikan oleh gemuruh rasa malu dan takut. Dari warung seberang, warga mulai berkumpul. Beberapa mengenal Gilang. Beberapa hanya datang karena penasaran. Tapi tak satu pun bersuara. Semua menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi hormat. Hendra, si pemuda pemilik warung, hanya menatap layar ponselnya. Ia tahu, videonya tadi malam kini telah menyebar. Grup WhatsApp warga, forum komunitas, bahkan akun TikTok tetangga desa sudah memutar potongan rekaman itu berkali-kali. Judulnya singkat, menghantam, oknum polisi terima suap 500.000, dibongkar TNI di tempat. Gilang diborgol. Ia tidak melawan. Hanya matanya yang menatap kosong ke tanah, seolah kehilangan arah. Di kejauhan, suara azan zuhur terdengar lemah, di bawah angin yang pelan. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langkah-langkah berat menggema di koridor markas Polsek Kedung Jati. Bribtu Gilang, masih dalam balutan seragamnya, berjalan tertunduk diapit 2 petugas. Borgol di pergelangan tangannya terasa dingin dan menusuk lebih dalam dari sekadar besi. Ia seperti membawa seluruh beban kesalahan di punggungnya sendiri. Di ruang pemeriksaan,
kursi kayu tua menjadi saksi kejatuhan yang tak terbayangkan. Di depannya duduk Kapolsek, 2 perwakilan Propam, dan 1 orang dari Kodim yang mengenakan seragam rapi, Sertu Arfan. Kini tanpa penyamaran. Wajahnya bersih, tajam, dan menatap lurus ke arah Gilang tanpa emosi. Kami sudah kumpulkan bukti. Ada rekaman video, saksi warga, dan pengakuan dari anggota kami sendiri, ujar Kapolsek dingin. Gilang hanya menunduk. Ia tidak mengelak. Tidak mencoba berdalih. Semua terlalu jelas, terlalu telanjang. Apakah benar Anda menerima uang dari sopir truk tanpa surat tugas resmi? Benar, jawab Gilang pelan. Berapa jumlahnya? 500.000, total dari beberapa hari. Suaranya nyaris seperti bisikan. Apa alasan Anda? Gilang menahan napas. Tangannya gemetar. Ia buka suara setelah beberapa detik yang terasa seperti tahun. Anak saya akan lahir 2 bulan lagi, istri saya sakit. Kami tak punya uang. Saya pikir, itu tidak akan ketahuan. Hanya sekali, 2 kali. Ruangan sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Tak ada belas kasihan. Karena hukum tak memberi ruang untuk rasa iba, apalagi pada mereka yang berseragam. Di luar ruangan, seorang petugas memantau arus media sosial. Video penangkapan Bribtu Gilang sudah tersebar luas. Judul-judulnya makin liar, polisi muda serakah, TNI gerak cepat, harga diri dijual 500.000, seragam dicoreng oleh tangan sendiri. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Dina hanya bisa menangis. Ia tak menyangka suaminya yang begitu keras menjaga kehormatan selama ini, ternyata telah kalah oleh desakan hidup. Ia peluk perutnya yang membesar, berharap calon anaknya kelak tak mewarisi aib yang kini menodai nama keluarga mereka. Sore itu, surat pemanggilan sidang disiplin resmi keluar. Tertulis dengan tinta hitam, tegas, tanpa ampun. Bribtu Gilang Ramadan, diduga kuat melanggar kode etik profesi kepolisian. Rekomendasi, pemecatan tidak dengan hormat. Di bawahnya, ada tanda tangan dan cap lembaga. Tertutup. Final. Tinggal menunggu hari, di mana seragam itu akan dilucuti di depan mata publik. Dan saat itu datang, tak ada lagi tempat bersembunyi. Hari itu langit Kedung Jati kembali mendung. Seolah alam pun enggan menatap kejadian yang akan berlangsung. Di halaman markas kepolisian, puluhan anggota berdiri berjajar. Mata mereka menatap lurus ke depan, tapi hati mereka bergetar. Bukan karena hormat, melainkan karena luka yang tak bisa diobati oleh prosedur. Bribtu Gilang berdiri di tengah halaman upacara. Seragamnya masih lengkap. Sepatunya mengkilap seperti biasa. Tapi tidak ada lagi kebanggaan dalam tatapannya. Tak ada sisa-sisa harga diri di tubuh yang kini berdiri seperti patung batu. Upacara pemecatan tak hormat dimulai. Suasana hening. Tak ada tepuk tangan. Tak ada salam perpisahan. Hanya suara instruksi tegas dari Kapolsek yang membacakan keputusan. Bribtu Gilang Ramadan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kode etik profesi, Anda dinyatakan bersalah menerima suap dan menyalahgunakan wewenang. Dengan ini, Anda diberhentikan secara tidak hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini. Setelah kata-kata itu, 2 petugas maju. Mereka mencopot pangkat dari bahu Gilang. Melepas pin dari dada kirinya. Menarik dengan paksa tanda nama yang telah lama ia banggakan. Kancing bajunya dilepas. Seragamnya dilucuti di depan semua orang. Gilang tidak bergerak. Tubuhnya kaku. Tapi air matanya jatuh, perlahan, satu demi satu, membasahi pipi dan menetes ke tanah. Di pinggir halaman, seorang perempuan berkerudung berdiri limbung. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis semalaman. Ia adalah Dina. Ia datang diam-diam, tanpa pemberitahuan. Tangannya menggenggam tas kecil berisi dokumen rumah dan foto USG calon anak mereka. Saat seragam Gilang dilepas, Dina tak kuasa berdiri. Tubuhnya limbung dan jatuh terduduk di tanah. Tangisnya pecah, memecah kesunyian yang lebih pedih dari bentakan apapun. Beberapa anggota polisi wanita mencoba menenangkannya. Tapi Dina hanya menggeleng. Bibirnya bergetar, berusaha bicara, namun hanya suara lirih yang keluar. Kenapa, Bang, kenapa? Upacara selesai. Gilang berdiri dengan kaos dalam putih, tanpa lambang.
Ia bukan lagi seorang polisi. Ia hanyalah seorang pria biasa, terluka, terjatuh, dan kehilangan segalanya hanya karena selembar uang bernilai Rp500.000. Langkah kakinya berat saat ia berjalan meninggalkan halaman. Tak ada yang mengiringi. Tak ada yang bicara. Semua diam, membiarkan bayangan hitam itu menghilang dari balik pagar markas. Tapi bisikan tentang aib itu tidak akan hilang. Karena sekali kehormatan dijual, maka selamanya akan dibeli oleh rasa malu. Malam itu hujan turun pelan. Di teras sebuah rumah kontrakan yang nyaris ambruk, Bribtu Gilang, kini hanya Gilang Ramadan, duduk termenung. Seragamnya telah hilang. Nama baiknya terkubur. Tapi rasa sesal terus hidup, menggigit hati tanpa jeda. Ia memandangi dinding rumah yang lembab, kusam, dan penuh bercak air. Di dalam, istrinya masih menangis dalam diam. Kandungan yang membesar tak mampu lagi ditenangkan oleh janji-janji yang dulu ia ucapkan dengan yakin. Semua kini hanya tinggal luka. Telepon genggamnya berdering. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak ia kenal. Isinya singkat, tapi menusuk. Bangga kau, jadi viral? Gilang tak membalas. Ia hanya meletakkan ponsel itu di lantai dan menatap lurus ke langit-langit, seolah berharap waktu bisa diputar kembali. Keesokan harinya, sebuah undangan datang dari media lokal. Mereka ingin mewawancarainya, atas dasar keadilan narasi. Gilang menolak berkali-kali, tapi pada akhirnya Dina membujuknya. Setidaknya orang tahu, kamu bukan binatang. Dan di sebuah studio sederhana, dengan kamera kecil dan pencahayaan seadanya, Gilang akhirnya duduk di depan lensa. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sayu, dan suaranya nyaris tak terdengar. Tapi ia bicara. Saya salah. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan itu. Ia berhenti sejenak, menahan napas yang terasa berat. Tapi saya juga manusia. Saya punya istri yang sakit. Saya punya anak yang belum lahir. Saya cuma bingung. Saya kira 50.000, 100.000 tidak akan mengubah apa-apa. Tapi ternyata itu menghancurkan segalanya. Air matanya jatuh. Ia tak berusaha menyekanya. Saya bukan mau cari simpati. Saya tahu saya dihina. Dihujat. Dan mungkin pantas menerima semua itu. Tapi saya mohon, tolong jaga polisi yang masih baik di luar sana. Jangan semuanya dipukul rata karena saya. Gilang menunduk, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Dan kepada anak saya, kalau nanti kamu nonton video ini, maafkan ayah. Ayah pernah lemah. Ayah pernah salah. Video itu tersebar beberapa jam setelahnya. Warganet terpecah. Ada yang menyindir keras. Ada pula yang diam-diam menangis. Namun bagi Gilang, tak ada yang lebih penting dari satu hal, mengakui kesalahan, meski dunia sudah telanjur menginjak wajahnya ke tanah. Karena kadang, harga diri tak jatuh karena kesalahan. Tapi karena tidak berani mengakuinya. Pagi itu desa Kedung Jati kembali seperti biasa. Burung-burung bersiul, suara motor berderu, dan warung-warung mulai buka satu persatu. Tapi bagi sebagian orang, pagi itu tak pernah benar-benar sama. Ada sesuatu yang telah berubah. Ada luka yang mengendap di bawah kulit, meski tak lagi terlihat di permukaan. Bribtu Gilang Ramadan, atau kini hanya Gilang, memilih menjauh dari keramaian. Ia menghabiskan hari-harinya di bengkel kecil milik seorang sahabat lama. Tangan yang dulu memegang senjata kini memutar baut dan menambal ban. Tidak ada rasa malu. Hanya diam dan kerja, dari pagi sampai petang. Warga yang dulu mencibir, perlahan mulai melunak. Mereka lihat sendiri bagaimana Gilang mencoba bangkit. Tak lagi bicara tentang kehormatan, tapi tentang tanggung jawab. Dina melahirkan di akhir bulan. Seorang bayi laki-laki mungil dengan tangisan kencang. Gilang menggenggam tangan anaknya dengan gemetar. Ia beri nama, Raka Nur Fathan, yang berarti cahaya kemenangan dan pembuka jalan. Saat menimang anaknya untuk pertama kali, Gilang tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia berjanji bahwa anak ini tak akan mewarisi kesalahan ayahnya. Ia tidak akan tumbuh dengan kebohongan atau hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Gilang tak pernah lagi menyentuh dunia kepolisian. Ia menjadi teknisi panggilan, kadang ikut ronda, kadang membantu warga yang butuh. Tak ada seragam. Tak ada pangkat.
Tapi justru dari sanalah, perlahan ia bangun kembali kehormatannya. Bukan karena atribut, tapi karena ketulusan. Karena ia sadar, seragam bukan segalanya. Kehormatan sejati bukan yang dikenakan di dada, tapi yang tumbuh dari keteguhan untuk berubah. Dan sejak malam itu, tidak ada yang berani menyebut namanya lagi. Apa yang terjadi mungkin sudah terkubur, tapi bayangannya tetap hidup di setiap sudut gelap yang dilalui oleh mereka yang lalai dan serakah. Sahabat-sahabat, waktu berbicara yang dirahmati Allah, di balik kegelapan, selalu ada pelajaran. Dan di balik setiap kejadian aneh, bisa jadi itu peringatan, bukan hanya dari dunia, tapi dari langit. Sahabat-sahabat, waktu berbicara yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekadar tentang seragam yang dilucuti atau jabatan yang hilang. Tapi tentang hati manusia yang bisa runtuh oleh tekanan dunia, dan betapa mahalnya harga sebuah integritas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun, ketika manusia memilih jalan pintas, seringkali bukan karena tak kuat, tapi karena tak sabar. Gilang memang jatuh. Tapi ia memilih untuk tidak terus tenggelam. Ia bangkit, bukan dengan membela diri, tapi dengan mengakui salah dan bertanggung jawab. Semoga dari kisah ini, kita semua bisa mengambil pelajaran, bahwa kemiskinan bisa diuji dengan harta, tapi kehormatan selalu diuji dengan pilihan. Jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bukti cinta kita, dan like serta subscribe channel Waktu Berbicara, agar pesan-pesan kehidupan seperti ini bisa terus menjadi amal jariah yang menyebar sampai akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.